Saya Perdana akan menjelaskan tentang konsep modernisasi dan westernisasi. Modernisasi diartikan sebagai perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pramodern menjadi suatu masyarakat yang modern. Sedangkan westernisasi adalah suatu proses di mana masyarakat di negara timur mengadopsi budaya barat di berbagai bidang seperti industri, teknologi, hukum, politik, ekonomi, gaya hidup, cara berpakaian, gaya berbahasa, alfabet, agama, filsafat, dan nilai-nilai. Realita modernisasi dan westernisasi dalam kehidupan. Contoh modernisasi terbagi atas 4 bagian. Yang pertama dalam bidang pengetahuan. Dalam pengetahuan, biasa ditemukan perihal penggunaan internet sebagai literasi pada saat ini. Bila zaman dahulu, penelitian-penelitian dilakukan secara manual dan dari rujukan buku, akan tetapi pada saat ini aktivitas seperti menggunakan Google lebih banyak dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, awalnya menggunakan tenaga manusia untuk melakukan perincian secara manual. Akan tetapi pada saat ini lebih banyak menggunakan alat-alat komputer dan internet. Yang ketiga adalah dalam bidang transportasi. Kegiatan transportasi juga tak luput dari adanya pengaruh modernisasi dalam masyarakat. Contoh ini misalnya menggunakan ojek yang biasa menjadi pionir dalam transportasi online di Indonesia. Yang keempat adalah bidang perdagangan. Modernisasi di bidang perdagangan juga bisa kita temukan dengan mudah, yaitu misalnya aktivitas beli barang elektronik ataupun jasa media online. Fenomena sosial inilah yang menjadi keadaan yang nyata bahwa perdagangan sudah terendus dengan modernisasi. Selanjutnya yaitu westernisasi. Contoh pengaruh westernisasi diantaranya yaitu mengkonsumsi makanan siap saji. Yang kedua, gaya hidup yang glamorisasi atau bermewah-mewahan. Yang ketiga, adanya masyarakat yang menganut paham kapitalisme, hedonisme, dan sekularisme. Yang keempat yaitu meniru cara berpakaian gaya barat. Yang kelima, mencat warna rambut yang kepirang-pirangan seperti orang barat. Yang keenam, bercampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris sebagai gaya bahasa. Adapun faktor pendorong dan penghambat modernisasi yaitu yang pertama adalah faktor pendorong modernisasi. Faktor yang pertama yaitu adanya kontak dengan kebudayaan. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, sistem terbuka masyarakat. Yang kelima adalah orientasi ke masa depan. Adapun faktor penghambat modernisasi yang pertama yaitu perasaan takut akan diintegrasi. Yang kedua yaitu kurangnya perkembangan iptek. Yang ketiga yaitu adanya vested interested atau nilai-nilai yang telah tertanam dengan sangat kuat. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan westernisasi yaitu yang pertama, kurangnya penguasaan dan perkembangan iptek. Yang kedua, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Yang ketiga, masuknya budaya barat dan akulturasi budaya. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat akan memilah budaya yang baik atau buruk. Yang kelima, munculnya keinginan atau mencari kebebasan seperti negara-negara barat. Yang keenam yaitu meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Materi tentang masalah westernisasi dan modernisasi. Persoalan westernisasi Indonesia merupakan persoalan yang serius karena menyebabkan perubahan pergeseran nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Contohnya adalah penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti narkoba, budaya seks bebas yang begitu cepat menyebar, para remaja yang sudah bebas dapat bergaul dengan lawan jenisnya, berdua-duaan atau bermesraan di kafe dan di pinggiran pantai sudah menjadi budaya baru tanpa memperdulikan masyarakat di sekitarnya. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus pada tahun 2015, yaitu pesta bikini yang diselenggarakan oleh para remaja sekolah menengah atas. Dilansir oleh detik.com, sebuah event organizer menggelar pesta bikini untuk anak SMA di sebuah hotel Jakarta untuk merayakan selesainya pelaksanaan ujian nasional. Beberapa pihak berpandangan bahwa apa yang terjadi merupakan sebuah imitasi budaya global yang masuk di Indonesia. Paham
westernisasi yang ke arah sekularisme tentu tidak pas diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tetap harus mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, dan tidak mentah-mentah menerima budaya barat. Tingkat respon penerimaan budaya barat yang bangga dengan budaya Indonesia tidak serta-merta demikian. Kita juga harus bisa menerima budaya barat yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak negatif westernisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme antara lain yaitu 1. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang arti penting nasionalisme dan melakukan penyaringan atau pemilahan budaya atau pengaruh yang masuk di Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh seperti semangat mencintai produk dalam negeri. Yang ketiga, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Kelima, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Keenam, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya bangsa. Kesimpulannya, modernisasi dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pramodern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Kemudian dampak positif dari modernisasi diantaranya adalah perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Dampak negatif dari modernisasi beberapa diantaranya yaitu pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup yang kebarat-baratan, kesenjangan sosial, dan kriminalitas. Kemudian westernisasi merupakan suatu proses di mana masyarakat di negara timur mengadopsi budaya barat di berbagai bidang seperti industri, teknologi, hukum, politik, ekonomi, gaya hidup, cara berpakaian, gaya bahasa, alfabet, agama, filsafat, dan nilai-nilai kehidupan yang lainnya. Dampak positifnya yaitu perkembangan iptek, semakin luas dan masuknya ide-ide baru yang membuat masyarakat Indonesia, terutama pengusaha dan pemuda, memiliki motivasi terhadap inovatif. Dan dampak negatifnya yaitu lunturnya jiwa nasionalisme dan munculnya sikap hedonisme, sekularisme, dan konsumtif. Meski banyak dampak negatif dan positif yang ditimbulkan, tetap saja westernisasi itu sangat membahayakan nasionalisme bangsa dan negara serta hilangnya kebudayaan bangsa dan identitas bangsa. Kemudian solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi perkembangan modernisasi dan westernisasi salah satunya adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang arti pentingnya nasionalisme dan melakukan penyaringan atau pemilahan budaya